masuk ke bab terakhir yaitu statistika. Tapi statistika ini sebenarnya terbagi menjadi beberapa macam ya. Di sini ada pengumpulan data, penyajian data, pengukuran data, penafsiran data, dan penarikan kesimpulan. Nah, yang bakal kita bahas di sini ialah penyajian data. Karena kalau misalkan mau dibahas secara lengkap sekali tentang statistika itu panjang banget. Dan pembahasan statistika ini seingat saya ada di kelas 9 dan di SMA. Oke, kita langsung saja masuk. Yang pertama di pengumpulan data. Jadi ketika kalian ingin meneliti sesuatu, berarti kalian harus mengumpulkan datanya dulu kan, bahan mentahnya. Kalau tidak ada bahan mentahnya, tidak ada datanya, apa yang mau diteliti? Apa yang mau ditarik kesimpulan? Oke, pertama kumpulkan datanya dulu, kumpulkan bahan mentahnya dulu. Kemudian dari pengumpulan data, kalian sajikan. Nah, ini namanya penyajian data. Penyajian data ini banyak macam-macamnya. Ada penyajian data dalam bentuk tabel, ada dalam bentuk diagram, dan dalam bentuk tabel pun ada nanti beberapa macamnya. Ada lagi cabang-cabangnya. Diagram juga sama, ada cabang-cabangnya lagi. Oke, langsung saja di sini ada istilah dalam statistika. Ada beberapa istilah, diantaranya yaitu populasi. Populasi adalah keseluruhan objek yang lengkap dan memiliki sifat sama. Ini seperti halnya yang sudah pernah dibahas dalam pelajaran SD, populasi hewan, kayak gitu. Artinya kan populasi di sini kumpulan data. Nggak mungkin data, misalkan data harga apa nih? Data harga sembako dengan data harga skincare kita gabungkan. Skincare itu kayak perawatan wajah ya. Kita gabungkan, terus kita nanti sajikan data tersebut, terus nanti ditarik kesimpulan. Ya nggak dapat dong kesimpulannya apa, karena mereka beda jenisnya. Yang satu sembako, yang satu skincare. Kayak gitu. Jadi kalau mau meneliti sesuatu, dia harus lebih dari satu objeknya, jadi kumpulan ya, kumpulan objek yang lengkap, yang jelas, dan memiliki sifat yang sama. Misalkan mau meneliti tentang nilai siswa SMP 12. Nggak mungkin yang dikumpulkan adalah data nilai siswa lain. Misalkan siswa SMP 1, SMP 2, SMP 3. Ya nggak mungkin. Ya nggak nyambung loh. Ya kan? Kayak gitu. Kurang lebih tentang populasi. Kemudian yang kedua, sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi. Maksudnya adalah tadi misalkan populasinya itu kita ngambil dari kumpulan nilai matematika siswa kelas 71 SMP 12. Nah, sampel itu adalah bagian kecilnya. Misalkan di kelas 71 kan ada yang namanya Salma, ada yang namanya Beril, terus siapa lagi nih? Dimas, Cahaya, Rizky, Nabil, dan lain sebagainya. Nah, saya ambil sampelnya yaitu sampel Listia misalkan. Saya ambil sampel Listia. Nah, ketika saya mengambil satu dari populasi tersebut, itu namanya sampel. Tapi kalau misalkan saya ngambil sampelnya Abdullah Azam, Ahdiat Bakti, Alika, Anissa, Bara, Beril, Cahaya, sampai seterusnya nyampe ke Zahra Tushita Nuherma, berarti kan tandanya itu bukan lagi sampel, tapi udah keseluruhan. Sampel itu hanya bagian kecilnya saja dari populasi. Kemudian selanjutnya datum. Datum di sini adalah informasi dari suatu objek.
Datum ada hubungannya dengan data. Kita lihat dulu yang data. Data adalah kumpulan dari datum. Jadi kalau misalkan kita mau ngambil nilai tadi, nilai anak kelas 71, yang dimaksud dengan data ialah nilai-nilai mereka semua. Nilai dari Nita, nilai dari Rahul, Raisya, Zahra, Ahdiat Bakti, Listia, dan lain sebagainya. Itu namanya data. Nilai mereka. Semua nilai mereka. Tapi kalau datum itu hanya bagian kecil dari data. Kayak gitu. Jadi sampel ada hubungannya dengan populasi, datum ada hubungannya dengan data. Saling berkaitan. Tadi ini sudah sempat saya singgung sebelumnya ya, pengumpulan data. Sebelum kita meneliti sesuatu pasti kita mau mengumpulkan data. Nah, cara mengumpulkan data di sini ada beberapa macam, ada wawancara, interview. Maksudnya ngomong langsung ke orangnya. Jadi saya misalkan mau meneliti tentang nilai matematika siswa kelas 71. Otomatis saya bakal nanyanya ke guru yang bersangkutan, guru yang mengajar matematika di kelas 71 tersebut. Itu namanya wawancara. Jadi langsung ya, secara langsung. Kuesioner atau angket itu maksudnya kan di semester 1 saya pernah ngebagiin semacam kayak Google Form ya. Isinya tentang nomor sepatu kalian. Jadi kayak nama kalian siapa, terus ukuran sepatu yang kalian pakai itu apa. Nah, ini namanya kuesioner, angket. Jadi melalui perantaranya berupa tadi online lewat Google Form. Itu namanya angket ya. Tadi kalau wawancara secara langsung, face to face, kalau kuesioner melalui perantara. Bisa dalam bentuk kertas. Jadi kayak langsung tapi dalam bentuk kertas, ada perantaranya. Atau bisa juga dalam online, secara online lewat Google Form tadi. Kemudian yang ketiga, observasi pengamatan. Observasi pengamatan berarti secara langsung juga, tapi dengan cara melihat, lebih ke melihat kejadian secara langsung. Jadi nggak make katanya, tapi langsung ngelihat dengan mata kepala sendiri. Itu namanya observasi pengamatan. Ini tadi sudah saya jelaskan. Kita lewat ya. Lanjut, cara memperoleh sumber data. Cara memperoleh sumber data sini ada dua. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer itu apa? Data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sementara kalau data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dari pihak lain. Contohnya tadi, saya ingin mengetahui nilai matematika kelas 71. Kelas 71 SMP 12. Nah, kalau misalkan data primer, berarti tandanya saya langsung bertanya ke guru yang bersangkutan. Karena guru yang bersangkutan yang menilai ulangan kelas 71 tersebut. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan data sekunder, berarti saya mengetahui nilai matematika siswa kelas 71 dengan cara bertanyanya ke siswanya. Nah, siswanya di sini dalam keadaan tidak tahu nilainya. Jadi dia hanya mengerjakan saja. Nilainya belum diumumkan oleh guru tersebut. Nah, ketika saya bertanya ke siswa tersebut, jadi banyak ya saya nanyanya ya. Misalkan saya nanyanya ke Ahdiat, habis itu nanyanya ke Beril, terus nanyanya ke Zahra dan lain sebagainya.
ketika saya nanya ke siswa tersebut bilangnya nanti ya saya cari tahu dulu lewat guru. Jadi dia bertanya lagi ke guru tersebut, guru yang menilai ulangannya, kayak gitu. Nanti pas lagi guru tersebut sudah ngasih tahu ke siswa tersebut nilainya berapa, siswa tersebut ngasih tahu lagi ke saya. Nah, ini namanya data sekunder. Atau contoh lainnya, saya ingin mengetahui ukuran sepatu kalian. Ketika saya mendapatkan datanya dari data primer, berarti saya nanyanya ke kalian secara langsung, berapa ukuran sepatumu, gitu, secara langsung. Tapi kalau misalkan saya memperoleh datanya melalui data sekunder, dengan data sekunder, berarti tandanya saya bertanya ukuran sepatu kalian melalui ibu kalian. Ibu kalian belum pasti tahu dong, belum pasti apal dong dengan ukuran sepatu kalian, mungkin saja lupa atau lain sebagainya, ya enggak? Nah, misalkan ketika ibu kalian lupa, otomatis dia bakal nanyanya ke kalian atau ngelihat sepatu kalian, ukuran sepatu kalian, kayak gitu. Jadi pokoknya kalau data sekunder melalui perantara, ada orang lain yang dilibatkan. Tapi kalau data primer tidak, langsung ke orangnya, nanya langsung ke orangnya. Kurang lebih seperti itu. Masuk ke penyajian data. Nah, penyajian data ini ada dua, ada tabel sama diagram. Kalau yang dibahas pada pertemuan kali ini, tabel ada beberapa macam, yaitu ada tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Yang sering banget dipakai yaitu tabel distribusi frekuensi. Ini sering banget dipakai di jenjang SMP kelas 9, SMA, kuliah, dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti tabel yang lain nggak dipakai ya. Kemudian yang diagram di sini terbagi menjadi 3. Sebenarnya secara umum banyak ya macam-macam diagram. Hanya saja yang memang khusus dipelajari di sini sekarang adalah 3 doang: batang, garis, dan lingkaran. Nah, kita masuk ke tabel terlebih dahulu. Di sini sudah ada contohnya, tabel baris kolom. Tabel baris kolom ini yang paling mudah membuatnya, karena dia langsung begini saja tanpa ada embel-embel lain. Umumnya seperti ini. Kalau tabel kontingensi, ini kalau misalkan di frekuensinya ini dia terbagi-bagi lagi. Di sini kan ada wanita dan pria, jadi lebih khusus. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu banyaknya. Bisa banyaknya orang, banyaknya siswa. Dan kata frekuensi ini sering sekali dipakai untuk menggantikan kata banyaknya. Oke ya, paham ya kalau tabel baris kolom ini sering banget dipakai, dia umum, langsung, dan paling mudah. Kalau tabel kontingensi ini lebih khusus lagi. Oke, kemudian yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dilihat di sini. Dalam nilainya ini ada interval. Interval itu sampai. Jadi kayak 1 sampai 3, nilai 1 sampai 3, nilai 4 sampai 6. Itu namanya interval. Kalau yang tadi kan nggak ada intervalnya. Ini ciri-cirinya ya. Dan membuat tabel distribusi frekuensi ini agak sedikit berbeda dengan membuat tabel-tabel yang lain. Kalau yang tabel lain saya rasa kalian bisa. Tapi kalau misalkan tabel distribusi frekuensi ini ada hitungannya, karena dia ada intervalnya di sini. Dan ini lebih diulas saat kuliah di pelajaran mata kuliah statistika. Benar-benar ada hitungannya. Dia pakai log. Dan saya nggak mungkin ngajarin ke kalian pakai hitung-hitungan, karena
log saja kalian belum belajar. Log itu ini ya, pelajaran SMA kalau nggak salah. Jadi pada kali ini, kalau misalkan kalian disuruh buat tabel distribusi frekuensi, kalian buat saja gimana caranya supaya setiap ini jaraknya sama semua. Ini kan 1 sampai 3 jaraknya 2 ya, 2 angka. 1, 2, 3, 2 angka kan ya. Nah 4 sampai 6 ini juga sama, 2 juga, 1, 2, loncatannya 2. 7 sampai 9 juga sama, kayak gitu. Jadi jaraknya harus sama, jangan beda-beda. Jangan misalkan 1 sampai 3 terus di bawahnya 4 sampai 7 misalkan, terus di bawahnya lagi 8 sampai 9. Nah ini nggak boleh. Nah kalau misalkan ada soalnya seperti ini, buatlah atau susunlah data berikut ini dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Berarti gimana caranya nih? Saya di sini mengajarkan yang manual ya, tidak yang kehitung-hitungan. Kalau kalian mau tahu yang hitung-hitungan silakan cari tahu. Tapi takutnya nanti kalian tambah bingung karena dia berhubungan dengan logaritma, log. Lihat di sini, angka atau bilangan yang paling kecil itu apa? 1 ya. 1 ada berapa nih? Jadi kita buat dulu deh 1, setelah itu ada 2, 3, 7. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Satunya ada 2. 2-nya ada 1. 3-nya 2. 7-nya ada 1. Kalau misalkan nyusun data seperti ini, data mentah, terus dibuat dalam bentuk tabel, itu lebih baik saya sarankan kalian untuk mencoret. Karena kalau kalian mengandalkan hanya hitungan saja, 3-nya ada 1, 3-nya ada 2, itu biasanya nanti ada yang kelewat. Jadi mending dicoret. Nah, sudah dapat seperti ini. Lihat, ini ada angka 1, 2, 3. Terus 4, 5, 6-nya nggak ada, tiba-tiba langsung ke 7. Ini nggak masalah yang kayak gini, jadi nggak mesti harus urutan. Sekarang kita buat dalam bentuk tabelnya. Angka pertama yang ini ya. Angka pertama 1 ya, 1, misalkan saya mau buat intervalnya 2. Berarti di sininya 3. Loncatannya 2 maksudnya. Kemudian setelah 3, 4. Berarti 4 taruh di sini. Kalau tadi di atas loncatannya 2, berarti di bawah loncatannya juga harus 2. 6 berarti. Kemudian di sini 7. Loncatannya berapa? 2 juga harus. Jadinya di sininya 9. 9 nggak ada di sini, ya nggak masalah. Nah, 1 sampai 3 ada berapa nih? Ada 2, 4, 5, ada 5 ya. Tulis 5. 4 sampai 6 nggak ada ya, 4 nggak ada, 5 nggak ada, 6 juga nggak ada, berarti 0. Kalau 7 sampai 9, 7-nya ada 1, 8-nya tidak ada, 9-nya tidak ada, berarti sah 1. Nah, di sini ditulis boleh frekuensi, boleh juga banyaknya. Terserah, saya misalkan tulis frekuensi saja.
judulnya di sini ya. Kemudian di sini tentang apa nih? Apakah tentang nilai atau tentang apa? Ditulis. Wajib itu. Kemudian jumlah. Jadi banyaknya dengan jumlah itu beda. Maknanya beda. Jumlah itu total keseluruhan. Ini totalnya ada berapa nih? 5 tambah 0, 5 tambah 1, 6. Kemudian kalau membuat tabel, diagram, itu ditulis judulnya di sini. Jadi kan biasanya ada tuh judulnya tentang apa ini? Apakah tentang nilai? Nilai apa? Nilai matematika. Nilai matematika apa? Kelas berapa? Sekolah apa? Jadi wajib judulnya ditulis. Judul di tabel ditulis, jumlah ditulis, sama judul secara keseluruhan ini juga ditulis. Seperti itu kurang lebih cara membuat tabel. Next, nanti akan mempelajari cara membuat diagram. Insya Allah.